Keesokan harinya, setelah pertarungan dengan Tang Tian, kini pintu kamar Lin Xiu diketuk oleh wali kelas. "Ada urusan apa, Pak?" tanya Lin Xiu. "Setelah adu bela diri kemarin, aku masih lelah." Wali kelas menjelaskan bila ia punya kabar baik dan kabar buruk. Pak Guru berkata, berita buruknya adalah Lin Xiu akhirnya dihukum, Slur. Jelas dong, Lin Xiu pun bingung. Lah kok malah kena hukuman? Emang apa salahnya? Dari penjelasan wali kelas sih, hukuman Lin Xiu gara-gara menyinggung keluarga Tang, Slur. Mereka merasa dihina oleh Lin Xiu. Ya beginilah kalau lawan keluarga besar yang angkuh. Mereka menggunakan alasan bila Lin Xiu telah merundung Tang Pin. Jadi, keluarga Tang memaksa pihak akademi buat menghukum Lin Xiu. Ya bagaimanapun mereka kan pemegang saham, Slur. Jadi ya gini deh. Mendengar hal tadi, jelas emosi dong si Lin Xiu. Emang harus dibantai itu keluarga kampret. Lin Xiu pun kembali bertanya, "Lantas, apa hukumanku, Pak?" Wali kelas berkata bila Lin Xiu harus bergabung di tentara kota Stellar untuk mengikuti operasi pembersihan tahunan di Benteng Cahaya. Benteng Cahaya itu adalah markas militer yang terkena nuklir, Slur. Para tentara di sana pun bermutasi. Jumlah mutasi terus meningkat dan keselamatan warga di dekat sana jadi terancam. Makanya, aliansi setiap tahunnya membentuk pasukan dan melaksanakan operasi pembersihan di sana. Mendengarnya, Lin Xiu pun kepikiran. Zombie dan monster yang ada di sana pasti cukup kuat, kan? Ia mencium bau-bau XP, Slur. So, gaskan, Lin Xiu mau ikut dalam pembersihan Benteng Cahaya. Awalnya sih wali kelas melarangnya. Tapi ya mau gimana lagi kan? Orang Lin Xiu-nya aja udah memantapkan dirinya. Dan sekarang Lin Xiu pun bertanya, jadi apa kabar baiknya? Berita baiknya adalah sekarang Lin Xiu secara resmi menjadi rank 100 di akademi. Atas pencapaiannya, Lin Xiu mendapatkan kartu skill baru. Kartu bela diri skill tingkat perak, Torrential Blossom. Jelas dong Lin Xiu seneng banget, Slur. Ini adalah skill yang mantap. "Makasih, Pak," ucap Lin Xiu. Wali kelas menjelaskan bila skill ini ditemukan oleh perintis seni senjata tombak, Bailey Rui. Sebelum meninggoy, beliau ini meninggalkan beberapa kartu skill Torrential Blossom, Slur. Tapi hanya sedikit saja yang mampu menguasainya. Sekarang Lin Xiu lagi berimajinasi. Keren banget pasti jika ia bisa menguasai skill ini. Dan sebelum pergi, wali kelas pun berpesan, "Kau adalah jenius yang penuh potensi, Lin Xiu. Kembalilah hidup-hidup dari Benteng Cahaya." "Jangan khawatir, Pak. Aku jamin aku akan kembali hidup-hidup dari sana," timbal Lin Xiu. Dan kemudian malamnya, dikarenakan baju Lin Xiu rusak saat gelut lawan Tang Tian, jadinya ia harus beli baju baru lagi, Slur. Lagi santuy-santuinya jalan, tiba-tiba pedang kini menebas Lin Xiu. "Siapa kalian?" Kini segerombolan keroco datang menghampiri Lin Xiu. Jelas dong Lin Xiu heran, Slur. Kenapa dengan mereka? Mereka semua itu adalah seniman bela diri tingkat 1. Terlebih lagi, tempat ini adalah daerah padat penduduk. Berani-beraninya mereka mencoba membunuhku. Dan sekarang si botak berselayar pun langsung nyerang Lin Xiu. Jelas dong mudah banget bagi Lin Xiu buat ngindar, Slur. Nyo, makan tuh. Seketika lengan botak remuk. Dan untuk penutupan, matilah. Pala botak berselayar pun auto kopior ya guys ya. Dapat XP gratis si Lin Xiu. Kemudian, melihat temannya mati mengenaskan, semua kampret ini pun mau ngeroyok Lin Xiu. Tapi bisa ditebak lah ya, Lin Xiu jelas bisa ngebantai para kampret yang mulai mendekat. Kini sisa 2 orang doang. Karena takut mereka milih kabur, Slur. Halah, easy. Di sini Lin Xiu pun berasumsi
Pasti keluarga Tang lah dalang dibalik semua ini. Ya siapa lagi kan? Dan dugaan Lin Shu ternyata benar. Kini nyonya keluarga Tang lagi ngamuk seluruh karena antek yang dikirimnya malah dibantai sama Lin Shu. Tak lama kemudian Mubai yang lagi jengkel pun datang dan menyuruh kampret itu pergi dari situ. Sekarang ia ngomelin bininya seluruh. Ia jengkel. Kenapa bininya ini malah melakukan percobaan pembunuhan di tengah kota? Untung saja Mubai telah mengirim orang-orang buat ngebersihin mayat di sana. Kalau enggak, bisa-bisa nama keluarga Tang akan jatuh lebih dalam lagi. Di sini bininya berkata, Slur, ia nggak terima lah. Ia mau balas dendam sama Lin Shu. Gara-gara dia, anak-anaknya kini menderita. Lah. Padahal salah mereka sendiri ya kan? Emang, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Mubai paham Slur akan perasaan bininya ini. Mubai pun berkata, ia telah mengurus semuanya, jadi tenang saja. Ia menjelaskan bila ia telah memaksa akademi buat ngirim Lin Shu ke Benteng Cahaya. Di sana itu, tingkat kematiannya 70%. Harapannya sih Lin Shu mongkat aja di sana ya kan? Dan sekarang Lin Shu telah bergabung dengan pasukan pembersihannya Slur. Saat ini, Qin Qiang selaku kapten lagi ngabsen pasukannya yang ikut dalam pembersihan. Di saat melihat info dari Qin Qiang, lagi dan lagi, sistem belum mampu menganalisanya Slur. Jadi bisa dibilang, Qin Qiang itu kuat. Seperti biasa, di mana MC berada, pasti ada orang yang songong juga kan. Contohnya si rambut mohak ini, Jin Hai namanya. Ia meremehkan Lin Shu Slur. Hei kawan, kau salah tempat ya. Ini bukan tempat buat bermain-main. Mendengar itu komplotannya pun ketawa Slur. Dikarenakan mereka berisik, Qin Qiang pun dengan tegas menghukum push-up Jin Ah dan kawan-kawannya. Kemudian Qin Qiang memberikan wejangan pada Lin Shu. Meskipun Lin Shu masihlah seorang murid, tapi sejak Lin Shu bergabung, maka akan diperlakukan sama dengan yang lainnya. Jadi Lin Shu harus siap sedia dengan kemungkinan gugur dalam medan pertempuran. Setelah itu di dalam pesawat, nampak semua prajurit lagi latihan Slur. Ya kecuali Lin Shu sih, lagi duduk aja Slur. Mending kultivasi kan daripada latihan fisik gak guna gitu. Tak lama kemudian ada orang yang menghampiri Lin Shu. Ia adalah Linyi. Ia merupakan alumni dari Shining Stars Lur. Ya kakak kelas gitulah. Ia heran, kok bisa Lin Shu dikirim ke sini? Tempat yang mereka tuju sekarang sangat berbahaya loh. Lin Shu pun menjelaskan bila itu semua gara-gara Dewan Akademi yang kampret. Ya, karena pernah bersekolah di situ. Linyi pun sudah tahu jawabannya. Pasti Lin Shu menyinggung orang penting kan? Dan tiba-tiba saja, Linyi dilempar botol Coca-Cola sama orang Slur. Siapa lagi orangnya kalau bukan Jin Hai? Linyi, bukannya latihan, kau malah ngobrol sama anak itu. Lah, dibiarin malah ngelunjak nih orang Slur. Sekarang, ia malah berani-beraninya nyentuh kotak dari Lin Shu. Jelas dong, Lin Shu udah kehabisan kesabarannya. Dengan begini, sudah fix bakal gelut mereka. Jin Hai hendak mengambil kotak dari Lin Shu, tapi ia malah keberatan. Mampus. Lalu Lin Shu membuka kotak dengan kakinya. Kini tombak Lin Shu pun keluar. Sekarang, tombak dari Lin Shu sudah mengarah lurus tuh ke Jin Hai. Cuma segini doang, seniman bela diri tingkat 1. Diremehkan oleh Lin Shu. Jelas dong Jin Hai emosi Slur. Ditambah lagi Lin Shu terus mengatainya. Kalian itu semua sampah, limbah. Puas banget Lin Shu cok. Jadinya makin naik pitam si Jin Hai Slur. Cari mati kau ya. Nyok. Banyak bacot tapi lemah buat apa ya kan? Auto tersungkur dia Slur. Setelah tersungkur Jin Hai langsung bangkit dan nyerang lagi. Tapi sayang gelutnya harus udahan.
Soalnya Qin Qiang udah datang, seluruh. Salah satu ajudannya pun kaget. Lin Xiu itu berhasil menumbangkan Jin Hai hanya dalam sekali bogeman saja. Karenanya sekarang Qin Qiang pun nyeramahin Jin Hai. Masa seniman bela diri kelas 1 kalah sama murid? Dan untuk Lin Xiu, Qin Qiang menyarankan agar jangan buang-buang tenaga untuk hal yang kayak gini. Dengan muka serius, Qin Qiang menambahkan, lebih baik fokus saja bagaimana cara kalian bertahan hidup nanti. Wanjay, ngeri juga Qin Qiang. Waktu pun berlalu. Kini sampailah pasukan di Benteng Cahaya, seluruh. Pasukan sekarang dipecah sesuai pimpinan regu. Lin Xiu satu grup sama Jin Hai lagi. Seperti biasa, pesai war dulu ya kan? Tak lama kemudian akhirnya muncul zombie. Dengan 2 kapaknya, Jin Hai berniat mau pamer. Tapi, zombinya cepet banget nyampe di depan mukanya. Kaget dong dia, seluruh. Tapi untungnya tombak Lin Xiu dengan cepat membackupnya. Nah loh, orang yang dia rendahkan malah nolong. Jadi malu sendiri kan? Kini Lin Xiu auto ngebantai setiap zombie yang mendekat. Hanya ada satu hal yang difikirkan oleh Lin Xiu. Ada XP yang harus ia kumpulkan. Melihat Lin Xiu yang sangar, anggota lain pun heran. Apakah benar Lin Xiu masih murid? Karenanya kini pemimpin regu pun memerintahkan semuanya juga ikut nyerang juga. Perlahan mereka mulai menguasai pertempuran. Tapi tiba-tiba, para zombie mulai berteriak. Mereka memanggil bala bantuan, seluruh. Makanya Lin Xiu pun memberitahu pemimpin regu. Tapi tak sempat. Sekarang para zombie sudah mengepung mereka. Pertahankan posisi. Jangan panik. Kita akan mulai memanfaatkan jarak. Atas arahan pemimpin regu, kini semua prajurit telah memegang senapan mereka. Mereka mulai menghujani zombie ini dengan tembakan. Berkat perburuan ini, Lin Xiu jadi dapat banyak XP, seluruh. Level 12 dong dia sekarang. Selain itu, Lin Xiu telah mencapai daya tarung di 800. Lin Xiu naik dari seniman bela diri veteran ke seniman bela diri tingkat 1. Sekarang, dikarenakan para zombie jaraknya sudah semakin dekat, pemimpin regu pun mengambil komando buat melakukan pertarungan jarak dekat. Martial skill Air Slash. Setelah pemimpin skill membuka serangan, para prajurit pun kini bersiap maju. Alah, kelamaan. Lin Xiu dari tadi udah main terobos aja, seluruh. XP, semuanya akan jadi milikku. Hahaha. Lin Xiu ngebantai para zombie. Dan sekarang dikarenakan zombinya nggak habis-habis, pemimpin regu pun memerintahkan untuk mundur dulu. Ada bangunan tuh yang bagus buat mereka bertahan sekarang. Semua pasukan pun masuk satu persatu. Sekarang sisa pemimpin regu dan Lin Xiu doang. Tapi di saat pemimpin regu nyuruh Lin Xiu untuk mundur, Lin Xiu malah mendorongnya, seluruh. Apa yang kau lakukan, Lin Xiu? Ups, maaf. Tapi aku itu bukan tipe cowok yang membiarkan cewek melindungiku. Wanjay, sombong banget. Padahal di chapter kemarin dia dilindungi sama swanger, seluruh. Lin Xiu. Dan sekarang dengan martial skill Thousand Bird Tribute-nya, Lin Xiu membakar semua zombie yang mendekat. Auto tercengang ya kan semua orang. Skill apaan itu tadi? Dan setelahnya Lin Xiu pun masuk, seluruh. Tapi dikarenakan jumlah zombinya yang di luar nalar, kini pintu yang nahan pun mulai rusak. Gak bakal kuat lama tuh pasti. Dan akhirnya jebol juga, seluruh. Kini semuanya mulai naik ke lantai selanjutnya. Mereka masuk lewat celah jeruji. Berkat itu, karena zombie keroco otaknya Lola, mereka jadi gak bisa masuk, seluruh. Untuk sementara mereka aman. Setidaknya jeruji itu bisa nahan buat sementara kan. Setelahnya mereka pun naik. Di lantai berikutnya, mereka menemukan ada mayat yang dibungkus jaring laba-laba.
Dan gini, di punggung Li Yi, tiba-tiba ia merasakan ada yang merayap. Untungnya Jin Hai sigap, Lur. Ternyata yang nempel tadi adalah monster laba-laba. Sialnya nggak cuma satu itu, Lur. Banyak banget sekarang di atas. Karenanya mereka pun langsung lari ke lantai 3. Tapi sial, di depan mereka ternyata juga banyak laba-laba yang siap menyerang. Pertarungan tak terhindarkan. Mereka terus-menerus naik sembari menebas semua laba-laba yang menyerang. Lin Shu berkata, "Sepertinya sekarang kita berada di lantai 4. Kalau kita terus naik, kita akan sampai ke atap." Makanya Lin Shu pun langsung terobos, Lur. Ia menerobos semua laba-laba. Kemudian ia pun menendang pintu buat minta aerok. Salah, Lur. Maksudnya buat buka jalan. Setelah semua sudah keluar, pintu pun langsung ditutup. Dikarenakan situasinya untuk sementara aman, pemimpin regu pun mempersilahkan semua untuk istirahat dulu. Ambil napas dulu ya kan. Di atas gedung ini, Lin Shu jadi bisa ngeliat, Lur, kondisi yang di bawah sana dipenuhi para zombie. Terlebih lagi, sekarang anjing pemburu juga join. Mereka mulai memangsa para zombinya, Lur. Melihat hal ini, Lin Shu pun bergumam. Buat apa ya anjing itu ngelawan zombie? Lalu kini pemimpin regu pun berkata, zombie di bawah sana mungkin akan sibuk dengan anjingnya. Inilah saatnya mereka kabur. Perlahan mereka pun turun, Lur. Sebisa mungkin mereka bergerak pelan-pelan. Di saat ada kesempatan, bereskan zombie secepat mungkin. Dan dengan begitu kini mereka telah keluar. Tapi sial. Di saat mereka hendak menjauh, para anjing ini menyadari keberadaan dari mereka semua. Mau gak mau ya mereka harus gelut lagi, Lur. Setelah selesai ngebantai para kroco anjing, sekarang tinggal ngelawan bosnya doang. Anjing pemburu bertaring tajam tingkat 3. Daya tarungnya berjumlah 850 poin, Lur. Dalam sekejap mata, ia sudah di depan muka seorang prajurit. Untung bisa ngindar dia. Tapi di saat prajurit ini membalas serangan, pedangnya malah bengkok. Kulit anjing ini keras banget, Lur. Lalu, tangan orang ini pun digigit. Auto putus tuh tangan, Lur. Dan dengan cepat, pemimpin regu langsung membackupnya dengan air slash. Namun sial, dalam sekejap juga bos anjing ini udah di depan pemimpin regu. Untung masih ada Lin Shu. Kini Lin Shu mulai menusuk-nusuk anjing kampret ini. Lalu dengan charge strike-nya, Lin Shu berhasil melukainya, Lur. Semua mengira Lin Shu telah menang. Tapi nggak semudah itu, kawan. Notif sistem belum muncul soalnya. Dengan tubuh penuh luka, anjing ini masih bertahan. Sekarang matanya menatap tajam ke arah Lin Shu. Ia menyerang menggunakan Bloody Murder. Karena bahaya, Lin Shu pun menyuruh semuanya buat minggir. Tapi sial, Lin Shu malah mental gara-gara serangan tadi. Padahal tadi Lin Shu udah ngindar loh. Tapi tetep aja kena. Semuanya juga kena, Lur. Anjing kampret ini langsung menggonggong. Ia langsung melompat ke arah Lin Shu. Karena sudah begini, Lin Shu pun menggunakan Thousand Birds tribute-nya. Ledakan besar terjadi karena benturan serangan. Tapi Lin Shu terjatuh, Lur. Untungnya ia berhasil mengalahkan anjing tadi. Karenanya ia mendapatkan 8000 XP. Ya walaupun tubuhnya penuh dengan luka, tapi nggak apa-apa kan. XP-nya lumayan banyak, Lur. Belum sempat merayakan kemenangannya, kini suara menyeramkan terdengar. Pemimpin para zombie kini muncul. Zombie ini langsung merobek pala dari anjing tadi buat diambil core-nya. Kemudian ia langsung memakannya. Zombie ini sekarang dalam proses berevolusi, Lur, jadi tingkat 3. Ini gawat. Dia mau berevolusi, ucap Lin Shu. Langsung saja Lin Shu pun maju.
Sebelum evolusinya selesai, Lin Shu harus bisa ngebunuhnya. Yang lebih sialnya, kini mereka juga terkepung sama kroco zombie, Lur. Lin Shu akan menyerahkan kroconya pada pemimpin regu, sedangkan ia akan mengalahkan pemimpin zombie sendirian. Karena inilah satu-satunya cara. Kalau sampai pemimpin zombie berhasil berevolusi, maka tamatlah riwayat mereka semua. Lin Shu pun menusuk. Tapi tusukannya dangkal banget, Lur. Kulit zombie ini lebih keras daripada anjing tadi. Ditambah lagi, para zombie kroco juga mulai mengganggu. Karena sudah begini tak ada pilihan kan, Lin Shu akan menggunakan skill card barunya, Torrential Blossom. Emang gila sih MC kita ini. Di tengah pertarungan, sekarang dia malah lagi fokus kultivasi skill barunya, Lur. Jelas dong semua orang bingung, apa yang Lin Shu lakukan? Ia mengkultivasi skill saat begini. Apa otaknya udah sengklek ya? Tapi bukan MC namanya kalau nggak bisa kan? Tepat sebelum para zombie mencakarnya, ia langsung menggunakan skillnya. Dalam sekejap kroco yang mendekat dibereskan. Ya walaupun kali ini Lin Shu hanya bisa mengeluarkan 3 serangan langsung. Ini masih kurang, Lur. Ia terus-terusan mencoba dan mencoba. Melihat Lin Shu yang begitu gila, orang-orang gak habis pikir. Lihat aja, Lur. Malah sumringah dong dia di situasi hidup dan mati. Karenanya pemimpin regu pun menyuruh semuanya segera berkumpul. Jangan mau kalah sama Lin Shu. Berkat itu, kini semangat para prajurit auto naik menembus bulan. To the moon, Lur. Sekarang Lin Shu pun udah bersihin semua kroco yang ada di dekatnya. Tinggal pemimpinnya doang nih. Sekarang giliranmu, ucap Lin Shu. Lin Shu maju. Ia menggunakan Torrential Blossom-nya. No. Tusukan bertubi-tubi Lin Shu menghujani pemimpin zombie. Namun sial, si kampret ini udah selesai dengan evolusinya, Lur. Kulitnya tambah keras sekarang. Tombak Lin Shu nggak bisa nembus. Tapi bodo amat, gaskan lagi. Keduanya saling jual beli serangan. Kemudian Rage pun diaktifkan. Yos, waktunya membantai ya guys ya. Dengan Torrential Blossom yang dipengaruhi oleh Rage, akhirnya Lin Shu bisa perlahan menembus defense dari pemimpin zombie. Sekarang ini Lin Shu merasa kalau tubuhnya sangat mudah buat dikontrol. Ia merasa seolah-olah tombak adalah bagian dari tubuhnya, Lur. So, sekarang Lin Shu menggunakan ultimate tekniknya. Berkat itu, Torrential Blossom Lin Shu kini sanggup melukai pemimpin zombie dengan sangat parah. Dan akhirnya Lin Shu pun berhasil mengalahkannya ya guys ya. Langsung naik level 13 dia. Ia pun memasukkan semua SP-nya ke atribut strength. Dan sekarang waktunya menghabisi sisanya kan. Dalam sekejap akhirnya mereka bisa meratakan semua zombie yang ada di sini. Lin Shu kini terengah-engah, Lur. Pemimpin regu pun mengkhawatirkannya. Ia mengira Lin Shu pakai obat-obatan terlarang. Tapi Lin Shu berkata agar pemimpin regu tenang saja. Tadi itu cuma efek dari skill saja, bukan pengaruh dari obat-obatan. Lalu pemimpin regu pun bertanya lagi. Apa-apaan tadi serangan terakhirmu, Lin Shu? Itu 100 kali lebih kuat daripada yang biasa. Lin Shu pun juga nggak tahu Lur apa yang terjadi tadi. Tapi tiba-tiba saja ia bisa begitu. Kapten Chu pun berasumsi mungkin itu merupakan ultimate skill. Ultimate skill adalah istilah yang digunakan untuk menggunakan skill pada potensi tertingginya. Ya intinya sih skill itu merupakan skill terkuat. Dan dengan begitu mereka pun bisa istirahat dengan tenang sekarang. Kini malamnya di atas atap. Mereka tengah menyantap daging bakar. Di sini Lin Shu bertanya pada Kapten Cui. Apakah ia tahu tentang Divine City? Kapten Cui menjelaskan bila itu adalah institut seni bela diri tertinggi. Setiap murid yang bersekolah di sana merupakan jenius. Orang untuk masuk ke sana aja murid minimal harus seni bela diri tingkat 2.
Mendengar hal itu, Lin Shu pun yakin. Dengan bantuan sistem, ia pasti bakal bisa ngelampaui Luo Ye, Lur. Kalau mereka bertemu lagi, seperti apa ya kira-kira reaksinya? Kangen si MC sama heroin, Lur. Dan dengan begitu bersambung.